Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku. Kali ini aku mau beres-beres ya seperti biasa, karena ini tuh rutinitas setiap hari ya, kayak gini-gini aja gitu ya teman-teman. Apalagi kalau punya toddler kayak gini. Punya toddler kayak gini tuh emang benar-benar harus ekstra sabar ya teman-teman, karena kalau misalnya udah kita beresin terus dia acak-acakin lagi dan kayak gitu seterusnya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kitanya sehat dan anaknya juga sehat ya. Sebelumnya aku mau ngasih makan ikan dulu, karena kayaknya belum dikasih makan, kayaknya suami aku lupa. Jadi aku kasih makan dulu, dan ini tuh belum dikuras ya teman-teman, jadi warnanya itu agak keruh. Terus aku mau jemur handuk. Nah kayak gini nih, kalau misalnya kita punya toddler, jadi kita itu benar-benar diikutin kemanapun kita pergi ya, kayak buntut gitu. Karena mungkin dia juga di rumah nggak ada temen gitu, jadi ya mau nggak mau kita yang jadi satu-satunya temen dia gitu, orang tuanya. Dan anak aku itu emang jarang keluar ya teman-teman, maksudnya jarang main sama teman-temannya, karena di daerah aku ini nggak ada yang sebaya sama dia. Kalaupun ada itu tuh rumahnya jauh, dan banyaknya itu di daerah sini tuh anak-anaknya tuh udah masuk SD gitu, udah SD kayak kelas 4, kelas 6 gitu, jadi nggak sesuai usianya sama dia. Jadi waktu itu juga kan pernah main gitu sama-sama. Nah mereka tuh karena mungkin mainnya sama anak kecil, jadi kan anak kecil mas segala penasaran gitu ya, ini apa, teteh ini apa gitu, jadi mereka tuh terkesan kayak risih gitu. Terus aku juga sempet konsul ke salah satu ahli parenting gitu, gimana gitu kalau misalnya membiarkan anak bermain dengan teman yang tidak seusia. Katanya itu tuh bakalan menyusahkan keduanya. Pertama menyusahkan anak kita yang masih kecil, kedua menyusahkan anak yang besar. Jadi bukan menyusahkan ya, bahasanya kayak risih aja gitu. Jadi ya udah, kalaupun mau juga harus cari teman yang sebaya, biar nyambung, jadi kesukaannya itu sama gitu, selevel. Terus di sini tuh teman-temannya kalau udah besar mah mungkin mainnya udah jauh gitu, dan bahasanya juga kan udah beda gitu sama anak seusia aku gitu. Jadi di rumah aku banyakin mainan aja, dan biasanya kita main bertiga, ataupun kalau misalnya sesekali kita bawa dia ke playground, atau aku dampingin dia sepedahan di luar gitu. Tapi kalau misalnya untuk main ke rumah temennya gitu, itu tuh aku jarang banget ya teman-teman. Nah jadi kemana-mana ya teman-teman. Jadi lanjut, karena ini aku sambil beres-beres sambil ngasuh anak juga, jadi banyak banget skipnya gitu, banyak banget apa ya, selingan-selingannya gitu, kayak harus merhatiin dia dulu, kayak misalnya dia Uma lihat ini, Uma lihat itu gitu, terus Uma tembak atau apa gitu, kan anak aku lagi senang-senangnya main tembak-tembakan, main robot-robotan. Jadi nggak apa-apa, yang penting kerjaan rumah selesai, dan anak aku juga nggak ngerasa kesepian gitu main sendiri. Balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi seperti biasa sih ya, nggak ada yang gimana gitu, nggak ada yang berubah.
karena rutinitas ibu rumah tangga setiap hari itu ya hampir sama ya teman-teman, dari hari ke harinya, beberes, masak, nemenin anak main. Mungkin karena rutinitas ini tuh diulang-ulang setiap harinya, jadi kadang kita tuh bosen gitu ya sama kegiatan yang itu-itu aja. Terus kita juga menghadapi anak setiap hari yang semakin hari itu semakin banyak tanya, semakin banyak penasaran gitu. Dan yang aku rasain setelah aku punya anak itu, hal pertama itu aku tuh nggak bisa males-malesan ya teman-teman, karena semua kegiatan, semua aktivitas, semua yang kita bicarakan itu benar-benar akan terekam sama anak kita gitu. Walaupun kita tidak menyampaikannya secara lisan misalnya, tapi karena anak kita mendengar, jadi dia akan mencontoh apa yang kita lakukan. Bisa teman-teman lihat ini tuh bola-bolanya sampai ke dapur terus ke kamar, mungkin sebagian juga ada yang keluar-luar gitu ya, soalnya udah aku beresin juga ya. Kalau dia maunya masih mau main ya pasti diburudulin lagi gitu, pasti dihambur-hamburin lagi, tapi nggak apa-apa, ini sekalian aku ajak dia buat beresin mainan. Sedini mungkin kita ajarin anak kita bertanggung jawab ya teman-teman, kayak misalnya beresin mainan setelah main gitu. Walaupun ya beresin mainannya nggak akan serapi dan secepat kita, tapi kita kan di sini sama-sama menanamkan. Jadi kan kalau yang namanya ngedidik itu nggak bisa langsung berhasil gitu ya teman-teman. Nah, kita contohin dengan hal-hal yang kita bisa lakuin dari hal yang kecil gitu, kayak misalnya bersihin mainan kayak gini, beresin setelah main gitu. Walaupun ya anaknya itu kadang udah dimasukin ke laci terus dilempar lagi, tapi nggak apa-apa, yang penting dia ada kontribusi buat membereskan mainannya, karena nanti bakalan menanamkan rasa tanggung jawab gitu. Terus misalnya juga buang sampah, kalau misalnya udah minum susu atau udah makan sesuatu yang ada bungkusnya atau sesuatu yang harus dibuang, itu harus dibuang sendiri ke tempat sampah. Jadi kita contohin dulu, nanti anak bakal ngikutin kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu tuh emang sepele tapi penting banget sih menurut aku, karena itu tuh akan memudahkan dia juga kalau dia udah dewasa nanti gitu. Melihat orang tuanya selalu rapi dan bersih itu juga akan mempengaruhi kepribadian dia gitu. Kalau misalnya anak yang ada di lingkungan yang kotor atau nggak rapi gitu, anak juga bakalan ngerasa kalau ini tuh emang udah bener gitu, karena kan anak akalnya itu belum sampai ya, mana yang bener mana yang enggak. Anak cuman percaya sama orang tuanya kalau orang tuanya itu selalu benar, makanya orang tuanya itu selalu dijadiin teladan gitu. Pokoknya anak itu baik dan buruknya orang tua itu pasti akan diikutin, karena kan emang setiap hari ya teman-teman mereka ngelihat kita dan keseharian kita. Mudah-mudahan kita selalu dikasih perlindungan, dikasih bimbingan, dikasih petunjuk dan pertolongan sama Allah dalam proses pengasuhan anak-anak kita ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi ke videonya ya teman-teman, itu tadi ngobrol selingan aja gitu ya, bukan mau menggurui atau apa. Ini tuh sebenarnya pengingat buat diri aku sendiri sih teman-teman ya. Kadang kan suka ada hilap-hilapnya gitu kalau lagi ngasuh anak. Nah, lanjut ke dapur ya teman-teman. Biasa ini sapunya lantainya disapuin dulu, karena dapur aku tuh deket sama jalan ya teman-teman. Jadi jalannya itu lumayan suka banyak motor-motor yang lewat walaupun bukan jalan utama gitu. Jadi pasti banyak debu-debu. Terus emang kan
dapurnya dipakai juga setiap hari, jadi setiap hari wajib disapuin. Dan satu hari itu kayaknya nggak 1-2 kali deh gitu ya, nyapu rumah, nyapu dapur tuh berulang kali gitu, karena ya namanya juga dapurnya dipakai kayak gitu kan teman-teman, jadi ya harus dibersihin lagi. Nah langsung aku ngepel. Ini tuh aku ngepel tadi dari kamar yang paling harus bersih banget, yaitu tempat sholat ya teman-teman. Lanjut ke kamar aku, ke kamar tidur. Jadi ini tuh sebenarnya kamar yang buat tempat sholat juga sebenarnya bisa dipakai tidur gitu, tapi karena jarang ada tamu ke rumah, paling mama aku gitu, jadi yang kamar sebelahnya itu dijadiin tempat sholat aja gitu, biar enggak keinjek-injek gitu ya, jadi khusus buat sholat aja. Terus aku juga semuanya ini dipel. Ini tuh anak aku pindah-pindah ya teman-teman, kemanapun aku pergi dia selalu ada deket aku gitu. Ini dia disuruh pindah juga nggak mau, pengennya di situ aja. Ya udah, terus dia pengen disemprot-semprot dulu katanya, itu belum ada aja ya. Nah alhamdulillah udah selesai, tinggal mandiin anak aku. Dan abis mandiin anak aku paling nanti kita main sebentar, terus lanjut bobo siang gitu, karena anak aku bobo siangnya jam 11, nanti bangunnya jam 1. Nah segitu dulu video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, udah nemenin aku beres-beres. Semoga kalian selalu sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.